Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dari pelajaran kita kemarin sudah bahas tentang yang ada di sini, yaitu besaran pokok dan besaran yang tidak pokok. Ya, seperti itu, alat ukurnya dan sebagainya. Ini yang sudah kita bahas. Jadi kita bahas besaran pokok di poin B. Besaran pokok nanti kita akan bahas panjang apa saja besaran pokok itu, ada apa saja, ada panjang, ada masa, ada waktu dan sebagainya. Nah, insya Allah kita bahas bersama-sama. Dan pertama adalah besaran pokok. Bayangkan betapa repotnya jika satuan dari setiap besaran harus didefinisikan bagaimana jalan keluarnya. Itu awalannya. Pada kegiatan sebelumnya kamu telah menyimpulkan bahwa dalam kegiatan pengukuran perlu menggunakan satuan baku, besaran pokok yang baku. Kalau tidak baku nanti akan menghasilkan perhitungan yang berbeda-beda seperti itu. Yaitu satuan yang disepakati bersama seperti penggaris, mistar dan sebagainya. Besaran yang satuannya didefinisikan disebut dengan besaran pokok. Besaran pokok ada 3. Yang kita pelajari sebenarnya masih banyak lagi, tapi yang kita pelajari ini hanya ada 3 untuk kelas 1 ini insyaallah. Yang pertama adalah panjang. Apa itu panjang? Dalam IPA, panjang menyatakan jarak antara 2 titik. Misalnya, panjang papan tulis adalah jarak antara titik pada ujung papan tulis. Panjang bayi adalah yang baru lahir antara jarak dari ujung kaki sampai ujung kepala si bayi. Itu panjang. Jarak antara 2 titik. Karena kita kasih ini, jarak antara 2 titik. Ini penting sekali ini. Selanjutnya adalah mengapa panjang harus diukur, tidak sekedar diperkirakan. Lakukan kegiatan berikut. Mengapa kok panjang itu harus diukur, tidak sekedar diperkirakan seperti itu. Seperti panjang kamu atau tinggi kamu itu 190 meter misalnya, 190 cm. Kenapa nggak diperkirakan saja? Kenapa harus diukur? Karena kalau diperkirakan saja, bisa saja orang memperkirakan, tinggi kamu ini cuma 160, padahal 190. Perkiraan kan bisa saja meleset. Jadi harus benar-benar ada bukti yang akurat, bukti yang valid, bukti yang benar-benar terlihat seperti itu. Benar-benar ada. Ayo lakukan mengamati dan mentaksir ukuran. Ambillah sebuah benda tertentu, kita bahas sama-sama ya, yaitu misalnya kalau ada buku tulis dan amati. Buku tulis atau pena boleh diamati ya, silakan dipegang buku tulisnya dulu. Buatlah taksiran panjang dan lebar buku tersebut. Catatlah taksiranmu dan taksiran teman-temanmu. Ukurlah panjang dan lebar buku tersebut dengan mistar, catat hasilnya. Nah, yang kedua adalah buatlah pengukuran dari buku tersebut tanpa menggunakan mistar atau cuma kira-kira aja. Yaitu cuma memprediksi. Kira-kira berapa sih buku saya ini panjangnya seperti itu. Coba dilihat bukunya semuanya. Kira-kira buku saya ini panjangnya 50 cm misalnya. Coba sekarang kamu ukur dengan mistar. Ambil mistar di dekat kamu, misalnya kalau ada mistar silakan diukur perlahan-lahan. Coba ini Bapak ukur, nggak kelihatan ya, tapi Bapak ukur. Coba misalnya dengan pena atau dengan penggaris, kalau ada penggaris teman-teman. Ternyata bukan 50 cm, ternyata 30 cm. Jadi taksiran yang berdasarkan perkiraan atau kira-kira saja itu bisa salah. Berbeda dengan taksiran atau pengukuran yang sudah disepakati atau besaran pokok yang sudah ada dengan penggaris, mistar dan sebagainya. Itu insya Allah dari belahan dunia manapun orang mengukur pasti taksirannya sama, pengukurannya sama. Ketika diukur benda tersebut 50 cm, dibawa ke Amerika pun 50 cm. Ketika diukur di Indonesia 20 cm, dibawa ke Arab pun tetap 20 cm. Karena sudah diukur dengan alat ukur yang disebut alat ukur yang baku, yaitu semua orang sudah menyepakati alat ukur tersebut. Menalar dan mengkomunikasikan. Coba kita talar dan komunikasikan. Bandingkan taksiranmu dan teman-temanmu dengan hasil pengukuranmu. Apakah dekatnya hasil taksiran dengan hasil pengukuran sebenarnya dapat ditingkatkan dengan latihan. Coba diskusikan untuk menguji, berlatih mentaksir, kemudian menguji dengan hasil ukuran. Ini kita taksir dengan 2 cara ya. Tadi udah kita lakukan, yaitu dengan cara kira-kira berapa sih panjangnya. Ternyata 20 cm. Dan menggunakan alat ukur yang baku seperti itu. Nanti dibandingkan, tapi kita lewati dulu ini ya, kita bahas dengan selanjutnya.
Panjang, kita bahas dulu tentang panjang. Panjang termasuk dari besar dan pokok, menggunakan satuan SI yang disepakati yaitu meter dengan lambangnya yaitu M. Ya, meter itu M. 1 meter standar baku sama dengan jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa yaitu 1 sekian 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 second. Untuk keperluan sehari-hari telah dibuat alat-alat pengukur tiruan dari meter standar seperti terlihat pada gambar 1.6. Ini alat pengukur tiruan. Ini satu cahaya ini bisa dilambangkan dengan 10 pangkat 8. Ya, ini ada 8 ini sebenarnya. 10 pangkat 8. 10 pangkat 8. Ya. Sehingga dibuat, karena ini terlalu besar ya, tidak mungkin digunakan, sehingga dibuat alat ukur yang tiruan seperti ini ada meteran, ini ada penggaris, ini ada untuk tukang jahit itu, ini ada juga jangkar sorong kalau tidak salah. Ya, jangkar sorong ini ada ya tulisannya ya, jangkar sorong dan sebagainya. Ini alat ukur tiruan yang digunakan untuk mengukur panjang dan sebagainya. Selain meter, panjang juga dinyatakan dalam satuan yang lebih besar atau lebih kecil dari meter dengan cara menambahkan awalan seperti tercantum pada tabel 1.1. Awalannya seperti apa ya? Atau 1 kilometer itu dibandingkan sama dengan 1000 meter. Ini awalannya ya. Biar mudah untuk disebutkan seperti itu kan. Ya. Kalau 1000 meter kan kelamaan angkanya. 1 1 1 1 0. Nolnya 3 kali. Langsung biar mudah untuk ditulis dan disebutkan 1 kilometer seperti itu kan, selesai. 1 cm sama dengan 1 per 100 meter atau 0,01 meter. 0,01 meter. Kesusahan. Kita sebut aja 1 cm seperti itu kan. Sebaliknya juga diperoleh 1 meter sama dengan 1 banding 1000 meter atau 1 bagi 1000 meter atau 0,001 kilometer seperti itu dan sebagainya. Perhatikan gambar 1.6, ada gambar 1.6 ini. Oh, pelan-pelan. Oke ya. 1.6 beberapa alat pengukur panjang misalnya pita ukur atau metlin, penggaris atau mistar, jangkar sorong dan meteran gulung. Meteran gulung dan penggaris mampu mengukur paling kecil hingga 1 mm. Ya, 1 mm ya. Tapi jangkar sorong mampu mengukur sampai 0,1 mm. Pernahkah kamu melihat bahwa alat pengukur panjang tersebut dipergunakan dalam pekerjaan? Sebutkan jenis pekerjaan apa saja beserta alat ukur yang digunakan. Oh, gampang. Ini biasanya digunain tukang ya kan? Ini untuk tukang untuk mengukur bangunan tukang ya. Tukang. Sedangkan ini penjahit biasanya, ini untuk siswa. Ini juga siswa biasa mempergunakan seperti itu kan. Mudah insyaallah. Dan ini perlu diperhatikan adik-adik sekalian. Dalam melakukan pengukuran, perhatikan posisi 0 alat ukur. Nah, ketika kita mengukur, kita mesti melihat penggaris kita itu diukur dari ujung awalnya itu dari posisi 0. Supaya memudahkan kita menentukan hasil akhirnya itu berapa sentimeter, berapa meter, berapa kilometer dan sebagainya. Untuk mengukur panjang, ujung awal benda berimpit dengan angka 0. Nah, di ujung itu dihimpitkan dengan angka 0, didekatkan, diselaraskan seperti itu. Pada alat ukur, selain itu posisi mata harus tegak lurus. Kok harus tegak lurus? Dengan skala yang ditunjuk, hal ini untuk menghindari kesalahan pembacaan pengukuran. Ini posisi mata ya. Coba lakukan dan amati. Posisi mata jika tidak tegak lurus, nanti kesalahannya namanya kesalahan paralaks kalau tidak salah. Paralaks. Kesalahan karena melihatnya jelek tulisannya. Paralaks seperti itu namanya. Paralaks ya. Kesalahan ketika seorang melihat dari terlalu minggir seperti ini atau terlalu ke kanan seperti ini. Yang benar adalah tegak lurus melihatnya sehingga informasi yang didapatkan alat ukur tersebut sesuai dengan yang ada, benar-benar seperti itu, tidak salah. Jadi benar-benar tegak lurus. Yang kedua yaitu kita masuk ke masa. Apa itu masa?
Massa itu berbeda dengan berat. Kalau kita biasanya dengar massa itu berbeda dengan berat ya, kita beginikan sama dengan dikir berat. Massa berbeda dengan berat. Coba kita baca dulu ya, nanti kita jelaskan lebih dalam. Setiap benda tersusun dari materi. Jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda disebut massa benda ya. Dalam SI, massa diukur dalam satuan kilogram. Massa itu kilogram. Misalnya massa tubuh manusia atau massa tubuhmu 52 kg. Massa seekor kelinci 3 kg, massa sekantung gula 1 kg. Massa berbeda dengan berat. Massa itu diukur dalam satuan, begini aja. Massa itu diukur dalam satuan kilogram, sedangkan berat dalam satuan apa? Ada yang tahu? Dalam satuan Newton. Ya. Kalau massa dalam satuan kilogram, sedangkan berat itu dalam satuan Newton. Kok di warung berat diukur dengan kilogram? Ya, itu sudah terjadi kesalahan, tapi karena sudah terbiasa orang-orang, maka kesalahan itu dimaklumkan. Jangan sampai nanti kamu ke warung, kamu beli beras 1 Newton. Lah kok 1 Newton? Nggak ada 1 Newton di sini, adanya kilo, seperti itu. Jangan sampai seperti itu, tidak apa-apa. Bilang aja 1 kilogram, walaupun itu kesalahan, tapi sudah dimaklumi seperti itu. Ya, mengerti? Insya Allah mengerti ya. Dalam kehidupan sehari-hari, orang menggunakan istilah berat, nah ini ya, untuk massa. Namun sesungguhnya massa tidak sama dengan berat tuh. Massa tidak sama dengan berat. Massa suatu benda ditentukan oleh kandungan materinya dan tidak mengalami perubahan meskipun kedudukannya berubah. Sebaliknya, berat sangat tergantung pada kedudukan di mana benda tersebut berada. Mengapa? Karena benda akan memiliki gravitasi yang berbeda di tempat yang berbeda. Sebagai contoh, saat astronot berada di bulan, beratnya 1,6 dari berat di saat di bumi. Ya, kalau kita ketahui bahasanya di bulan itu tidak ada gravitasi, sehingga beratnya itu jadi enteng. Kalau kalian pergi ke bulan dengan berat 100 kg seperti itu, bisa terbang di bulan, lompat terasa ringan seperti itu. Jadi massa atau berat ini sangat tergantung dengan gravitasi seperti itu. Dalam SI, massa menggunakan satuan kilogram, sudah kita bahas tadi. Sedangkan berat menggunakan satuan Newton. 1 kilogram standar baku sama dengan massa sebuah silinder yang terbuat dari campuran platinum iridium yang disimpan di Sèvres, Paris, Prancis, gambar 1.18. Massa 1 kilogram setara dengan 1 liter air pada suhu 4 derajat Celcius. Kok suhu 4 derajat Celcius ya? Karena pada suhu 4 derajat Celcius ini air mengalami anomali air, yaitu keadaan di mana air itu ketika dipanaskan dia akan dipanaskan ya, panas. Ketika dipanaskan, tulisannya agak jelek karena pakai mouse ya, dia akan memuai. Sedangkan ketika didinginkan juga akan memuai. Itu posisi 4 derajat Celcius seperti itu. Nanti penjelasan intinya kita akan bahas di selanjutnya ya. Ini kita untuk perkenalan saja ya. Nah ini dia, 1 kilogram standar disimpan di Sèvres, Paris, Prancis. Mengapa harus dibuat kilogram standar? Kenapa harus dibuat kilogram standar? Kenapa? Karena supaya setiap orang ketika mengukur satuan kilogram itu setara, sama, tidak berbeda-beda. Di belahan dunia manapun maka akan mengukur 1 kilogram dengan hasil 1 kilogram, tidak berbeda-beda. Massa suatu benda dapat diukur dengan neraca lengan, ini neraca lengan, sedangkan berat diukur dengan neraca pagas, gambar 1.20, ini neraca pagas. Biasa juga kilogram juga ada ini sebenarnya sih, tapi ini biasa juga Newton. Biasanya neraca pagas ini Newton di sini. Yang kilogram juga bisa kita ketemukan untuk ukur lada dan sebagainya, ada kilogram. Neraca lengan dan neraca pagas termasuk jenis neraca mekanik. Sekarang banyak digunakan jenis neraca lain yang lebih praktis.
Itu neraca digital. Nah, sekarang sudah banyak neraca digital atau alat timbangan lah kita bahasa kita ya. Timbangan digital di pasar-pasar udah bisa dilihat, di toko buah juga ada. Pada neraca digital hasil pengukuran massa langsung dapat diketahui karena muncul dalam bentuk angka dan satuannya. Selain kilogram, massa benda juga dinyatakan dalam satuan lain, misalnya gram. Gram ini sama kayak antara meter dan kilometer seperti itu ya jaraknya. 1 kilo berapa gram? Ini kita lihat nih, 1 kilo sama dengan 1000 gram ya. Kalau 1 on berapa gram? Berapa kilo? 1 on 10 kilo. 1 on 10 kilo. 10 on 1 kilo, salah. Selain kilogram, tadi udah kita baca gram dan miligram untuk massa-massa yang kecil. Ton untuk kuantitas yang lebih besar atau kuintal ya, untuk massa-massa yang lebih banyak. 1 ton sama dengan 10 kuintal, juga sama dengan 1000 kilogram. 1 kilogram sama dengan 1000 gram, 1 gram sama dengan 1000 miligram. Untuk menimbang massa benda, neraca Ohaus ikuti langkah-langkah berikut. Ini cara nimbang. Kita perhatikan, langkah pertama adalah kalibrasikan neraca hingga posisi lengan mendatar saat semua beban geser di angka 0 dengan cara memutar skrup kalibrasi ya. Artinya adalah ketika belum diletakkan beras, misalnya ini beras, ini harus sejajar dan di angka 0. Langkah kedua adalah letakkan di piring beban bendanya atau berasnya di sini. Geser benda hingga seimbang, digeser seperti nganukan timbangan seperti itu ya, sama saja ya. Mulai digeser perlahan-lahan, kalau 20 kilo belum digeser lagi sampai 30 kilo, 30 kilo belum digeser lagi sampai 40 kilo seperti itu. Hingga dia seimbang. Langkah sampai baca hasilnya. Ini hasilnya nih. Ini 7,5 ya. Tambah 100 tambah 90. Jadi ditambahkan semua aja cara menghitungnya itu. 100 gram ditambah 90 gram tambah 7,5 gram. Jadi 19 dari sini ya. 197,5 gram. Ini mengukur massa ya. Kita lewatkan dulu ini soalnya. Kita lanjut ke waktu. Pembahasan tentang waktu. Apa itu waktu? Waktu ya biasa kita selalu meninggalkan waktu yang bermanfaat, misalnya seperti itu. Tidak seperti itu. Kita lihat dari segi IPA. Apa itu waktu? Waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Aduh, kecoret. Misalnya waktu hidup seorang dimulai sejak ia lahir hingga meninggal. Waktu perjalanan diukur sejak mulai bergerak hingga akhir gerak berhenti. Waktu dapat diukur dengan jam tangan atau stopwatch. Ini stopwatch, ini jam tangan ya. Kita bisa lihat di gambar 1.23. Ini dia, ini jam tangan dan stopwatch. Satuan SI untuk waktu adalah detik atau second. Second dan detik itu sama saja. 1 second standar baku adalah waktu yang dibutuhkan atom silisium untuk bergerak. Ya. Sekian-sekian kali berdasarkan jam atom ini hasil pengukuran waktu dalam selang waktu 300.000 tahun tidak akan bergeser lebih dari 1 second. Artinya dia sangat valid sekali. Lebih dari 300 tahun saja tidak akan ada namanya pergeseran lebih dari 1 second. Luar biasa sekali ya. Untuk peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi cukup lama, waktu dinyatakan dalam satuan yang lebih besar, misalnya menit, jam, hari, bulan, tahun, dan abad seperti itu. 1 jam berapa? 1 hari berapa jam? 24 jam ini. 1 jam berapa menit? 60 menit. 1 menit 60 second seperti itu. Kalau waktu insya Allah kalian sudah paham semua ya. Untuk kejadian-kejadian cepat sekali dapat digunakan millisecond, ms, dan microsecond ya. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa panjang, massa, dan waktu merupakan besaran pokok. Ini dia. Berdasarkan hasil konferensi umum mengenai berat dan ukuran ke-14 tahun 1971, sistem internasional disusun mengacu pada 7 besaran pokok seperti tercantum pada tabel 1.2. 4 besaran pokok yang lain akan kita pelajari pada bab-bab berikutnya. Nanti kita pelajari ya. Tapi yang sudah kita pelajari adalah panjang. Panjang satuannya apa? Meter. Panjang meter, kilometer, hektometer, dan sebagainya. Simbol satuannya M.
Massa satuannya adalah kilogram. Simbolnya kg, kilogram. Apa tadi? Miligram, apalagi tadi? Banyak ya? Seperti yang tadi juga. Waktu simbolnya dengan second atau S ya. Kuat arus ampere disimbol dengan A besar. Suhu Kelvin disimbol dengan K. Jumlah zat mol disimbol dengan mol. Intensitas cahaya candela yaitu CD. Seperti itu. Nah, ini latihan baru dikerjakan ya. Di latihan untuk menguatkan hafalannya atau pemahamannya yang sudah kita bahas tadi. Ya kan? Iya, tadi udah bahas semuanya. Jadi supaya lebih paham lagi latihannya. Dua ini ya. Yang pertama adalah satu untuk latihan. Ayo kita latihan ini. Yang kedua adalah cara berpikir kritis nih. Coba nanti dikerjakan sama-sama ya. Ini dikumpul, dikirim ke Bapak di Japri seperti biasa dengan format nama terus tugasnya. Catatannya juga ya, jangan lupa dicatat ya. Ini untuk itu besok kita akan bahas besaran turunan. Tapi hari ini kita latihan dulu supaya lebih tahu. Udah paham belum sih? Kan karena online nih Bapak nggak bisa lihat wajahnya. Teman adik-adik sekalian udah paham apa belum? Jadi dikerjakan. Nomor satu, apakah ini dimaksud dengan besaran pokok? Tadi udah kita bahas. Mengapa dibuat satuan standar, misal 1 kilogram, standar 1 meter dan sebagainya. Kalau dibuat begitu, kenapa? Tinggal berikan aja alasannya. Berilah contoh besar-besaran kehidupan sehari-hari. Satuan dalam SI adalah meter, kilogram dan sebagainya. Silakan diberikan. Yang kedua adalah berpikir kritis. Jika pengetahuan dan teknologi bukan maju, mungkinkah satuan standar yang digunakan diperbarui? Mungkin nggak diperbarui, jelaskan kenapa alasannya seperti itu. Udah ya? Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.